Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Aldi yang kedua kali tiga yang Isyam, Muhammad Alfian, yang kelima Rinaldi Maulana Ajani. Materi pertama akan dibacakan oleh Muhammad Rifani Yanto Isyam. Ya, sebelumnya pengujian hipotesis. Slide selanjutnya bisa digeser. Yaitu definisi hipotesis. Hipotesis berasal dari bahasa Yunani, yakni hupo dan tesis. Hupo adalah sementara, sedangkan tesis adalah pernyataan atau teori, sehingga hipotesis adalah pernyataan sementara. Namun hipotesis ini masih praduga. Hipotesis tidak dapat disebut sebuah kebenaran, meski kamu merancang hipotesis berdasarkan data yang valid dan kuat. Untuk membuktikan hipotesis atau justru menghasilkan temuan baru, hipotesis adalah proporsi atau dugaan yang belum terbukti. Jadi hipotesis masih bersifat tentatif. Pertanyaan hipotesis hanya menjelaskan fenomena dan memungkinkan jawaban atas pertanyaan penelitian. Jawaban sesungguhnya didapatkan setelah penelitian dilakukan. Pengertian hipotesis juga dilakukan oleh Sugiono. Pendapat menurut Sugiono ini termasuk pendapat yang paling sering dipakai akademi hipotesis. Hipotesis menurut Sugiono jawaban sementara dari rumusan masalah. Setelah sampai situ, Surya Brata juga menjelaskan hipotesis ditinjau dari hubungan variabel. Hipotesis adalah pernyataan tentang hubungan keterkaitan antar variabel. Slide selanjutnya. Dua, pengujian parameter nilai tengah. Yang pertama, A, yaitu satu populasi. Kita ambil sampel acak dari populasi normal berukuran N. Tujuannya adalah untuk menguji apakah parameter U sebesar nilai tertentu. Katakanlah U0, hipotesis yang dapat diuji, hipotesis satu arah, yaitu HO bagi U kurang dari U0 versus H1 bagi U lebih U0. H0 bagi U kurang dari U0 versus H1 bagi U kurang U0. Hipotesis dua arah. H0 bagi U sama dengan U0 versus H1 bagi U A sama dengan pi R kuadrat kurang lebih U0. Statistik uji. Jika ragam populasi sigma kuadrat diketahui jika X bukan sebaran normal lebih besar N besar. Jika ragam populasi sigma kuadrat tidak diketahui dan X kurang normal. Slide selanjutnya. Daerah kritis pada taraf nyata. Besarnya taraf nyata sangat tergantung dari bidang yang sedang dikaji. Yang kedua, daerah penolakan H0 sangat tergantung dari bentuk hipotesis alternatif H1 dan statistik uji. Bisa dilihat dari contoh tersebut. Slide selanjutnya.
B. Dua populasi membandingkan nilai tengah dua populasi. Setiap populasi dijadikan contoh sampel acak berukuran tertentu. Bisa sama, bisa juga tidak sama. Pengambilan kedua contoh saling bebas. Tujuan adalah untuk menguji apakah parameter U1 sama atau tidak dengan parameter U2. Untuk hipotesisnya, yaitu hipotesis satu arah, ada H0 bagi U1 kurang U2 kurang dari sigma 0. Vs H1 bagi U1 kurang U2 lebih dari sigma 0. H0 bagi U1 kurang U2 kurang dari sigma 0 Vs H1 bagi U1 kurang U2 lebih dari sigma 0. Hipotesis dua arah H0 bagi U1 kurang U2 sama dengan sigma 0 Vs H1 bagi U1 kurang U2 kurang lebih sigma 0. Slide selanjutnya. Statistik uji. Jika ragam kedua populasi diketahui, katakan sigma 1 kuadrat dan sigma 2 kuadrat. Jika X bukan normal, lebih N besar. Ya, bisa dilihat rumusnya. Jika X kurang lebih normal dan ragam populasi tidak diketahui. Bisa kita lihat sendiri, yaitu rumusnya ada di bawah ini dan tertera di gambar. Slide selanjutnya. Daerah kritis pada taraf nyata. Pada prinsipnya sama dengan kasus satu contoh, di mana daerah penolakan H0 sangat tergantung dari bentuk hipotesis alternatif H1 dan statistik uji. Dan bisa kita lihat sendiri, yaitu rumusnya ada di dalam gambar ini. Slide selanjutnya. C. Data berpasangan. Setiap populasi diambil contoh acak berukuran N, wajib sama. Pengambilan kedua contoh berpasangan ada pengkait antar kedua contoh. Bisa waktu, objek, tempat, dan lain-lain. Tujuannya adalah menguji apakah parameter U1 sama dengan parameter U2. Apabila D sama dengan X1 kurang X2, maka hipotesis statistika, yaitu hipotesis satu arah, dan rumusnya bisa kita lihat sendiri. Dan yang kedua ada hipotesis dua arah, dan rumusnya bisa kita lihat sendiri dan sudah tertera di PowerPoint ini. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Renaldi. Statistik uji. Berikut adalah rumusan yang bisa kalian lihat. Dalam hal ini, D adalah rata-rata simpangan antar pengamatan pada contoh pertama dengan contoh kedua. Berikut adalah tabel yang bisa kalian lihat. Daerah kritik sama seperti pengujian nilai tengah satu populasi. Pengujian parameter nilai tengah. A. Satu populasi. Uji hipotesis mengenai proporsi satu populasi digunakan untuk menduga nilai parameter proporsi suatu populasi dengan nilai tertentu. Dugaan inilah yang ingin dibuktikan dengan mengambil sekumpulan data sampel dari populasi tersebut. Kemudian dipakai untuk menarik kesimpulan. Apakah nilai proporsi parameter populasi yang diduga tersebut benar atau tidak. Contoh, seorang pemborong menyatakan bahwa di 70% rumah-rumah yang baru dibangun di kota Richmond dipasang suatu alat pompa udara panas. Apakah Anda setuju dengan pernyataan tersebut bila di antara 15 rumah baru yang diambil secara acak
Terdapat 8 rumah yang menggunakan pompa udara panas. Gunakan taraf nyata 0,10. Pembahasan 1. H0 dibagi P sama dengan 0,7. Yang kedua, H1 dibagi P sama dengan 0,7. Yang ketiga, A sama dengan 0,10. Yang keempat, wilayah kritik X kurang dari 7 dan X lebih dari 14 dari tabel binomial. Yang kelima, perhitungan X sama dengan 8. Yang keenam, keputusan terima HO dan simpulan bahwa tidak ada alasan yang kuat untuk meragukan pernyataan pemborong di atas. B. Dua populasi. Uji hipotesis mengenai proporsi dua populasi digunakan untuk menduga silsilah atau beda nilai parameter proporsi populasi pertama dengan populasi kedua. Dugaan ini akan dibuktikan oleh peneliti dengan mengambil sekumpulan data sampel dari populasi pertama dan kedua. Kemudian dipakai untuk menarik sekumpulan apakah selisih proporsi parameter yang diduga tersebut benar atau tidak. Contoh, sebuah perusahaan memproduksi roti rasa keju dan rasa coklat. Bagian marketing mengatakan bahwa penjualan roti rasa keju lebih tinggi dibanding penjualan roti rasa coklat. Hasil survei menunjukkan bahwa 50 di antara 200 konsumen menyukai roti rasa keju dan 20 di antara 20 konsumen menyukai roti rasa coklat. Ujilah pendapat di atas dan carilah selisih persentase penjualan roti tersebut. Gunakan taraf signifikansi 8%, rumuskan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Misal H0 dibagi P1 sama dengan P2, H1 dibagi P1 lebih dari P2, taraf signifikansi 8% sehingga Z 0,04 sama dengan plus 1,75. Wilayah kritis penolakan 0 lebih dari 0 sampai 1,75. Pengujian statistik Z0 sama dengan 0,25 dikurang 0,10 dibagi 0,175, 0,825, kurung buka 1/200 ditambah 1/200 kurung tutup sama dengan 3,95. Karena Z0 sama dengan 3,95 sampai 1,75, maka hipotesis 0 ditolak. Dapat disimpulkan bahwa kita setuju bahwa proporsi memang lebih tinggi daripada proporsi penjualan roti rasa coklat dengan taraf signifikansi 8%. Pengujian ragam. Satu populasi pertama, marilah kita perhatikan pengujian hipotesis 0H0 bahwa varians populasi sigma 2 tertentu sigma 20 lawan salah satu dari alternatif sigma 2 kurang dari 2/0, sigma 2 lebih dari 2/0 atau sigma 2 sama dengan 2/10. Statistik uji yang landasan keputusannya adalah perubahan acak C-square bila sebaran populasi yang diambil sekurang-kurangnya menghampiri normal. Nilai C-square bagian pengujian sigma 2 sama dengan sigma 20 diberikan di mana N adalah ukuran sampel, S2 adalah ragam sampel, dan sigma 20 adalah nilai sigma 2. Bila H0 benar, X2 adalah nilai sebaran C-square dengan F sama dengan N-1 derajat bebas. Jadi untuk uji nyata, sigma wilayah kritisnya adalah X2 kurang dari X kuadrat 1 per sigma per 2 dan X kuadrat lebih dari X21 dikurang A per 2. Dua populasi. Sekarang perhatikan masalah pengujian kesamaan dua ragam populasi sigma 21 sama dengan sigma 2/2 lawan salah satu. Berikut adalah gambar yang bisa kalian lihat. Bila sampel yang berukuran N1 dan N2 itu bersifat bebas, maka nilai F bagi pengujian sigma 2/1 sama dengan sigma 2/2. F sama dengan S
2/1 dibagi S 2/2, di mana S 2/1 dan S 2/2 adalah varians yang dihitung dari kedua sampel tersebut. Bila kedua populasi sebaran normal dan hipotesis nolnya benar, maka rasio F sama dengan S 2/1 atau S2/2 merupakan suatu nilai bagi F1 sama dengan N1 dikurang 1 dan F2 sama dengan N2 dikurang 1 derajat bebas. Berikutnya akan disampaikan oleh Muhammad Alfian. Dipersilakan. Oke, baik. Selanjutnya adalah review skripsi. Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan promosi jabatan terhadap kinerja karyawan pada PT Telkomsel Brand Serang. Penulisnya Julia Bareta Sinaga. Disetujui pada tahun 2021. Program studi manajemen Fakultas Ergonomi dan Bisnis. Slide selanjutnya. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, apakah gaya kepemimpinan transformasional mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT Telkomsel Serang? Nah, selanjutnya, apakah promosi jabatan mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT Telkomsel Serang? Dan selanjutnya juga ada apakah gaya kepemimpinan transformasional serta promosi jabatan secara bersama-sama mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja karyawan pada PT Telkomsel Serang. Ada juga metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu. Selanjutnya juga ada setelah dideskripsikan dilanjut dengan menggunakan penelitian verifikatif. Verifikatif adalah penelitian yang berfungsi untuk menganalisis hubungan-hubungan antara suatu variabel dengan variabel lainnya. Metode penelitian ini meliputi variabel-variabel yang akan diteliti, definisi operasional, jenis sumber data, populasi, dan penutupan sampel, metode pengumpulan data, dan teknik analisis. Adapun analisis instrumen. Yang pertama, uji validitas, yang kedua uji reliabilitas, yang terakhir uji hipotesis. Selanjutnya ada hasil penelitian. Uji hipotesis parsial. A. Jika dihitung tabel maka H0 diterima dan HA ditolak. Artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan. Terus jika hitung dari tabel maka HO ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan. Nah, bisa dilihat ya tabel di bawah ini. Hipotesis 1. Berdasarkan tabel di atas, didapatkan nilai hitung sebesar 1,092. Selanjutnya, nilai ini akan dibandingkan dengan menggunakan batas signifikan 0,05 atau 5%. Dan hasil perhitungan yang dapat adalah DK N3. Maka didapat tabel sebesar 1,682. Didapat hitung lebih besar dari tabel dengan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05 atau 5%, sehingga artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel gaya kepemimpinan transformasional atau X1 terdapat terhadap kinerja karyawan atau Y. Hipotesis 2, berdasarkan tabel di atas didapatkan nilai dihitung sebesar 4.341. Selanjutnya nilai ini akan dibandingkan dengan menggunakan batas signifikasi 0,05 atau 5%. Dan hasil perhitungan yang didapatkan adalah DK per N. Maka didapatkan T tabel sebesar 1.682.
didapat T hitung sebesar 4.341 lebih besar dari T tabel sebesar dalam nilai signifikan 0,00, lebih kecil dari 0,05 atau 5%, sehingga H0 ditolak dan HA diterima. Artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari promosi jabatan atau X2 dan terhadap kinerja karyawan atau Y. Nah, selanjutnya ada uji hipotesis simultan atau F. Menguji ada tidaknya variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan bersama-sama. Nah, bisa dilihat ya, di bawah ada tabelnya. Jadi hitung 25,246 dari VF tabel sebesar 3,21 dan nilai signifikasinya adalah sebesar berdasarkan tabel perhitungan statistik uji F. Di atas menunjukkan nilai 0,00 kurang dari 0,05 lebih kecil, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan HA diterima. Berarti secara simultan, kepemimpinan transformasional atau X1 dan promosi jabatan atau X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan atau Y. Nah, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan perhitungan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan terhadap pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan promosi jabatan terhadap kinerja karyawan pada PT Telkomsel Brand Serang. Yang pertama, promosi jabatan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Bisa dibuktikan dengan nilai T hitung tabel 4.341 lebih 1.682 atau nilai signifikan 0,005. Adapun besarnya pengaruh yang dijelaskan oleh variabel promosi jabatan yaitu sebesar 34,5%. Hal ini berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh nilai R square 0,524. Hasil ini membuktikan bahwa promosi jabatan berpengaruh terhadap kinerja karyawan, yang artinya semakin tinggi tingkat promosi jabatan maka semakin tinggi tingkatan kinerja karyawan. Dan ada juga gaya kepemimpinan transformasional dan promosi jabatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Bisa dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 25,246 lebih F tabel sebesar 0,321 atau nilai signifikan 0,00 kurang 0,05. Adapun besarnya pengaruh kinerja karyawan yang dijelaskan oleh variabel gaya kepemimpinan transformasional dan promosi jabatan secara bersama-sama yaitu sebesar 54,6%. Hal ini berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh nilai R square 0,546. Selanjutnya, gaya kepemimpinan transformasional secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan bisa dibuktikan dengan nilai T itu label 1,82 1,682 atau nilai signifikannya 0,000,0,05. Dan adapun besarnya pengaruh yang dijelaskan oleh variabel kepemimpinan transformasional yaitu sebesar 24,6%. Hal ini berdasarkan uji koefisien determinasi diperoleh nilai R square sebesar 0,524. Hal ini membuktikan bahwa kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan, yang artinya semakin tinggi tingkat gaya kepemimpinan transformasional, maka akan semakin tinggi pula kinerja karyawannya. Slide selanjutnya akan diteruskan oleh Falahi Farhan.
Selanjutnya studi kasus yang diambil dari jurnal. Judul dari jurnal yang diambil adalah pengaruh kompetensi SDM, moralitas dan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Jurnal ini dari tahun 2019, penulis Putu Santi Putri Laksmi 1, review kelompok 1, tanggal review 8 Mei 2023. Slide. Rumusan masalah. Apa pengaruh kompetensi? Jeralat metode penelitian. Metode penelitian ini teknik non-probability sampling. Yang digunakan adalah sampling total atau sensus, yaitu teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sampel semua pada penelitian ini. Sampel yang digunakan adalah 27 desa dinas di kota Denpasar. Responden dalam penelitian ini sebanyak 108 orang. Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Analisis data didasarkan pada kuesioner yang dinilai berdasarkan skala Likert 4 poin. Rumusan masalah. Apa pengaruh kompetensi sumber daya manusia yang dimiliki seseorang atau individu dalam menghadapi situasi atau keadaan dalam melaksanakan pekerjaannya? Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Analisis data didasarkan pada kuesioner yang dinilai berdasarkan skala Likert 4 poin. Tahapan analisis data dalam penelitian ini adalah statistik, deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedasitatitas, serta uji analisis linear berganda, koefisien determinasi R2, uji F atau uji kelayakan model, dan uji T yang disebut hipotesis. Persamaan regresi linear berganda dapat dirumuskan sebagai berikut. Hasil penelitian, analisis data deskriptif dilakukan untuk memberikan gambaran atau deskriptif mengenai variabel yang diteliti di mana terdiri dari kompetensi sumber daya manusia, moralitas, sistem pengendalian internal, dan pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa. Statistik deskriptif penelitian diolah dengan menggunakan SPSS versi 21. Hasil dari analisis data statistik deskriptif dapat dilihat di tabel 1 berikut ini. Nilai minimum pada variabel pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa sebesar 2, nilai terendah dari variabel tersebut sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 4. Artinya nilai tertinggi sebesar 4, nilai rata-rata pada variabel pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa sebesar 19. Nilai rata-rata tersebut mencerminkan kecenderungan responden menjawab setuju pada 7 item pertanyaan mengenai pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa pada kuesioner. Nilai standar deviasi sebesar 0,364 lebih kecil dari nilai rata-ratanya, yang artinya penyimpangan desa data variabel pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa sangat kecil.
3 uji F atau uji kelayakan model digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas atau independen mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel terikat dengan tingkat signifikan A sama dengan 0,5 apabila tingkat signifikan F kurang dari A sama dengan 0,05. Model ini dikatakan layak uji. Sebaliknya, jika tingkat signifikan F lebih dari A sama dengan 0,5, model persamaan regresi dapat dikatakan tidak layak uji. Berdasarkan hasil penelitian uji F pada tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel bebas berpengaruh secara simultan terhadap variabel terikat dan model regresi ini layak digunakan. Uji T digunakan untuk mempengaruhi pengaruh variabel bebas yaitu kompetensi sumber daya manusia, moralitas, dan sistem pengendalian internal secara parsial terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan data keuangan desa. Pengujian dapat dilakukan dengan membandingkan tingkat signifikansi masing-masing variabel bebas dengan A sama dengan 0,5. Jika nilai signifikan T lebih besar dari 0,05, maka variabel bebas tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dan begitu pun sebaliknya. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Muhammad Aldi Eko Setiawan. Di sini ada kesimpulan dari hasil pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, dana bergulir dan modal kerja secara tidak langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pendapatan pelaku UMKM di Kota Denpasar melalui produksi. Yang kedua, modal kerja berpengaruh paling dominan terhadap pendapatan pelaku UMKM di Kota Denpasar. Di sini ada sumber data dari skripsi, jurnal, dan materi. Di sini ada cover data skripsi. Yang kedua ada sumber jurnal. Di sini sumber jurnal dari jurnal ekonomi. Sumber data skripsi, jurnal, dan materi. Di sini ada jurnal ekonomi dan bisnis Universitas Udayana 401/2015. Di sini ada sumber materi. Di sini ada linknya. Dan terakhir sumber buku. Di sini ada foto cover dari bukunya. Sekian dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf.